Sekarang kita lanjut ke tools, interaction tools yang bisa kita gunakan untuk deployment, yaitu ada Azure Arm Templates. Sebenarnya ada banyak tools lain seperti Terraform dan juga Biceps yang baru dikembangkan oleh Microsoft untuk membuat resource di Azure secara programmatically. Yang pertama ini adalah Azure Arm Templates. Bisa dibilang infrastructure as a code pertama yang disupport oleh Azure. Yang jelas dia itu kita menggunakan kode deklaratif dengan bahasa JSON. Ini yang sebelah kanan adalah contohnya. Jadi kita membuat JSON object yang isinya adalah parameter-parameter dari objek tersebut. Nanti kita akan uji coba di Azure Portal. Lalu yang terakhir ini interaction tools-nya adalah menggunakan Azure Mobile Apps. Ini adalah aplikasi mobile yang kita bisa install di Android dan iOS. Dia tersedia di App Store dan juga di Google Play. Sekarang kita akan coba langsung buka aja ya di Azure Portal gimana cara berinteraksi dengan Arm Templates. Terkait Azure Mobile Apps, tapi terkait Azure Mobile Apps, kita bisa coba masing-masing di laptop, dicari di Google Play Store atau di App Store. Oke, sekarang kita sudah masuk di Azure Portal. Untuk membuat deployment menggunakan Arm Templates, kita bisa mencari namanya deploy custom template atau custom deployment. Jadi juga bisa klik di sini custom. Ini ada deploy custom template. Kita klik. Di sini sebenarnya ada banyak pilihan. Kita bisa membuat dari templates yang umum. Misalkan ini ada template untuk membuat Linux Virtual Machines, ada template untuk membuat Windows Virtual Machine, ada template untuk membuat web apps, dan seterusnya. Lalu di template source ini ada Quick Start template, template yang sudah siap, atau dia ada template section di mana kita bisa memilih ada speknya apa saja. Kita pakai yang quick, bisa menggunakan Quick Start. Tapi yang akan kita gunakan itu sebenarnya adalah ini. Kita menggunakan template yang benar-benar custom, bukan dari template yang disediakan di sini. Nah, ini adalah contoh kalau misalkan kita membuat template kosongan yang nggak ada isinya. Tapi kita akan coba menggunakan resource yang Arm templates yang sudah disediakan di website. Kita cari di sini, kita buka ini URL-nya. Ada di Quick Start, Create Templates, Use the Portal. Di sini ada final Arm templates yang bisa kita gunakan. Kita copy, kita taruh di sini, Ctrl V. Oke. Kita lihat di sini ada yang awal ini adalah variabel. Ada 8 variabel yang digunakan. Ada location, account type, kind, access tier, minimum TLS version, ada TP traffic only, block public access. Ini untuk membuat storage account. Nah, di sini ada concat, unique string, subscription ID. Jadi ini menggunakan subscription ID sebagai nama, dia diikuti dengan nama storage di belakangnya. Karena storage account itu namanya harus unik, nggak boleh sama. Jadi kita harus cari ide biar unik, entah gimana caranya. Jadi di sini dia menggunakan subscription ID karena subscription ID itu pasti unik. Lalu ada resources. Ini yang tadi name-nya dari variabel atas, type-nya sudah disediakan, dia adalah sebuah storage. Ini API version-nya, API version yang terakhir yang akan digunakan untuk create resource. Ada parameternya, dan seterusnya. Oke, semuanya udah masuk sini, kita save.
Nah, ini akan ditampilkan detailsnya. Kita mau masuk ke resource group yang mana, kita masuk ke playground sandbox resource groupnya. Lalu dari sisi location, kita ikut dari keterangan yang ada di sini. Resource groupnya tadi kita pilih regionnya Central US, location Central US, account type standard LRS, kind-nya storage v2, lalu access tier-nya hot, minimum TLS versionnya TLS 1_0, lalu ini true, false, true. Kita coba satu. Location-nya adalah Central US. Ikuti aja apa yang ada di instruksi. Terus account type-nya itu adalah standard LRS. Kind-nya adalah storage v2. Lalu access tier-nya adalah hot, ya hot storage. Di storage jelas ada 3 access tier ya, hot, cold, dan juga archive. Lalu ini ada TLS 1_0. Ini adalah true, ini false, ini true. Oke, kita coba review and create. Ketika di review, kalau misalkan ada parameter yang salah, maka dia nggak akan lolos validasi. Dia ada validasi terlebih dahulu, dan kita bisa nge-review ulang apa yang tadi sudah di-input, lalu kita create. Cara tadi itu adalah kita mendeploy template menggunakan parameter. Bisa juga parameter tadi dihilangkan sehingga kita tidak perlu menginput value-value tadi, sehingga langsung klik dan langsung jadi. Gitu. Sementara ini kita menggunakan parameter biar lebih jelas. Nah ini ketika sudah sampai di create, setiap membuat resource akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini ada operation details. Kita akan melihat di sini kita bisa melihat operation apa saja yang sedang berlangsung. Kalau misalkan sudah selesai, dia akan mengeluarkan link menuju resource tersebut. Nah, sudah ada nih. Kita langsung go to resource. Oke, ini adalah storage yang telah kita buat. Lalu kita di sini jangan lupa ada bagian namanya, bukan di sini, ada di resource group. Itu ada bagian yang disebut sebagai export template. Nah, di export template ini kita bisa melihat isi dari resource group-nya dalam bentuk ARM templates. Kita lihat di sini. Di sini ada ARM templates-nya. Di sini yang jelas ada 2 storage, ada namanya, ada storage yang pertama ini yang standar LRS yang baru kita buat. Yang kedua ini storage yang saya buat untuk akses ke storage account. Ada banyak. Oke. Kita bisa download template ini untuk di-deploy di resource group yang lain. Dan selanjutnya kita akan berlanjut pada quiz